FIFA dan UEFA kembali menuai kecaman. Pasalnya di jeda internasional bulan November ini, setidaknya sudah ada 6 pemain yang mengalami cedera. Rashford, Onana, Camavinga, Vinicius Junior, Haaland, dan terbaru ada Gavi. Mereka semua mesti menepi, dan yang paling fatal jelas adalah Gavi, di mana pemuda milik Barcelona itu bahkan harus menepi sampai akhir musim karena ACL. Sesuatu yang kian membuat publik gedek dengan jadwal nggak ngotak yang dibuat FIFA ataupun UEFA. Terlebih di musim depan, jadwal akan bertambah berat dengan format baru Liga Champions yang kabarnya akan ada penambahan peserta jadi 36 tim. Hal yang pada akhirnya mematik amarah, dan salah satu orang yang paling berani tentu saja adalah Florentino Perez, yang mana ia mengirim pesan ultimatum kepada FIFA ataupun UEFA terkait aturan baru yang dirasa sangat tidak manusiawi. Pada era sekarang, perkembangan sepak bola sebagai bisnis jelas gak bisa lagi dinafikan. Keduanya seolah menjelma menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dan tentu saja segala hal yang berbau kenikmatan, pastilah ada sisi yang dikorbankan. Nah, dalam hal ini, para pesepak bola lah yang benar-benar merasakan imbas luar biasa, di mana mereka kasarnya diperlakukan seperti robot penghasil uang. Ya, memang narasinya terlihat sadis, namun realita yang ada jelas lebih sadis. Toni Kroos, Thibaut Courtois, hingga Sergio Busquets misalnya. Mereka pernah terang-terangan mengkritik kebijakan terkait jadwal nggak masuk akal yang dibuat oleh FIFA ataupun UEFA. Hal itu mengacu pada padatnya kompetisi yang diikuti, baik di level klub ataupun timnas. Seperti misalnya Nation League. Banyak pesepak bola yang menganggap ajang ini hanya akal-akalan UEFA untuk cari duit saja. Dan para pesepak bola seolah dikuras habis tenaganya, sehingga itu berimbas pada menurunnya level kualitas permainan secara keseluruhan. Tentu kita ingat wajah Mas Pedri yang diakibatkan oleh overnya jam bermain yang ia lakukan bersama Barca dan timnas Spanyol. Kemudian Van Dijk yang bahkan sampai merasa frustasi hingga harus diistirahatkan oleh pelatih Belanda ketika itu. Ya, siapapun pesepak bola pasti mengalami stres berat bila dalam setahun mereka bisa bertanding lebih 50 kali. Karena bila sudah begitu, resiko cedera pun jauh lebih besar. Dan yang rugi jelas adalah klub itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal cedera, pada jeda internasional bulan November ini, setidaknya ada 6 pemain yang menjadi korban. Mereka adalah Rashford, Onana, Camavinga, Vinicius Junior, Haaland, dan Gavi. Ya, Rashford diketahui mengalami cedera saat memperkuat Inggris melawan Malta di ajang kualifikasi Euro 2024. Di mana kejadian itu terjadi pada menit ke-61 usai terjadi sebuah insiden. Pada saat itu, Rashford terlihat berbenturan dengan rekan setimnya, Trent Alexander-Arnold. Nah, setelah diperiksa oleh staf medis timnas Inggris, sang penyerang langsung ditarik keluar lapangan sehingga ada indikasi sang penyerang mengalami cedera yang serius. Kemudian ada Onana. Menurut laporan Fabrizio Romano, Onana mengalami cedera pada pertandingan Kamerun melawan Mauritius. Sang kiper yang dipasang sebagai starter harus ditarik keluar di menit ke-81. Ia digantikan oleh Fabrice Ondoa usai dikabarkan mengalami cedera bahu. Jelas itu merupakan pukulan telak bagi MU, yang kita tahu sendiri kan, musim ini sudah kena badai cedera yang luar biasa. Ya, berikutnya ada lagi nih, sang tetangga MU, yakni Manchester City yang ikutan ketiban apes. Pasalnya, penyerang andalan mereka, Erling Haaland, harus mengalami cedera pergelangan kaki saat Norwegia menjamu Kepulauan Faroe pada laga persahabatan di UEFA Stadium. Awalnya, Haaland terlihat oke karena masih bisa melanjutkan pertandingan sampai usai. Namun setelah itu ternyata kondisinya jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Alhasil Haaland pun akan absen saat Norwegia berhadapan dengan Skotlandia. Lebih dari itu, dilansir dari Mirror, dokter tim Norwegia, Olesen,
sempat mengatakan bahwa cedera Haaland tidak parah. Namun dalam perkembangan, Sen mengatakan bahwa Haaland merasakan nyeri pada pergelangan kakinya, sehingga kemungkinan besar ia juga akan absen saat City melawan Liverpool 25 November mendatang. Ya, setelah dua Manchester, kini nasib apes juga harus dialami dua jagoan La Liga, yakni Real Madrid dan Barcelona. Pasalnya, Eduardo Camavinga harus mengalami cedera lutut usai berbenturan dengan Ousmane Dembele di sesi latihan timnas Prancis. Dan ia sendiri diperkirakan bakal absen 8-10 pekan ke depan. Tentu saja itu kian membuat Madrid merana, sebab Vinicius Junior sendiri juga dikabarkan mengalami cedera hamstring saat Brazil bersuah Kolombia, di mana pemain lincah tersebut terpaksa hanya bermain selama 27 menit sebelum akhirnya ditarik keluar. Ya, Vini sendiri awalnya merasa bahwa cederanya tidak separah yang pertama, namun sayangnya hasil tes berkata sebaliknya. Vini dipastikan akan absen selama 10 minggu karena adanya masalah pada tendon dan hamstring, sehingga paling cepat diperkirakan Vini akan kembali pada pertengahan Januari. Tetapi untuk lebih realistisnya, dia bisa kembali pada awal bulan Februari tahun depan. Jelas dengan cederanya Vini dan juga Camavinga membuat daftar BPJS Madrid makin banyak aja nih, sebab secara total sudah ada 9 pemain El Real yang mesti menepi karena cedera. Sementara itu, Barcelona juga harus kehilangan Gavi untuk waktu yang sangat lama, yakni akhir musim. Lantaran pemuda yang satu ini harus merasakan sakit yang luar biasa usai terkena ACL di laga Spanyol melawan Georgia di kualifikasi Euro 2024. Gavi diturunkan sebagai starter dalam laga melawan Georgia, namun hanya bertahan selama 26 menit sebelum akhirnya mengalami cedera. Ya, pemain berusia 19 tahun itu harus keluar lapangan setelah lututnya terkilir dengan tidak wajar dan terlihat menangis saat berjalan tertatih-tatih keluar lapangan dan langsung menuju ke lorong. Ia pun digantikan oleh pemain Athletic Bilbao, Ollán Sánchez. Nah, meskipun sejauh ini baru tes awal yang telah dilakukan oleh Federasi Spanyol, namun AS mengklaim bahwa Gavi mengalami robek pada ACL-nya dengan lututnya yang tidak berada pada tempatnya, sehingga kemungkinan besar ia akan absen sampai akhir musim. Jelas ini merupakan pukulan telak juga bagi Barca, sebab bagaimanapun Dedek Gavi ini adalah aset penting dan kini perannya juga cukup vital bagi Blaugrana. Ya, melihat segala realita yang ada, jelas bagaimanapun kasus macam ini sudah sering terjadi. Memang cedera adalah hal yang sifatnya tiba-tiba, namun semua itu sejatinya bisa diminimalisir kalau FIFA ataupun UEFA gak memaksakan jadwal yang terlalu padat, karena itu sangat berpengaruh kepada kebugaran, karena proses recovery pemain jadi sangat minim. Nah, melihat ini semua, Florentino Perez dikabarkan sampai memberi ultimatum keras kepada FIFA ataupun UEFA. Terlebih usai ada wacana kalau format Liga Champions musim depan bakal berubah dengan penambahan peserta jadi 36 tim. Ya, dilansir dari situs UEFA, kalau UEFA sudah mengirimkan surat kepada semua asosiasi anggotanya guna menjelaskan perkembangan prosedur penyelenggaraan Liga Champions dalam format baru. Dalam sistem yang dikenal dengan model Swiss, ini mulai diaplikasikan untuk babak utama pada 2024. Perbedaan paling mencolok adalah soal penambahan jumlah peserta, format kejuaraan, dan metode kelolosannya. Dengan penambahan peserta jadi 36 tim, maka nantinya tak akan ada lagi sistem pembagian grup. Artinya, semua kontestan akan tercebur dalam sistem satu liga yang sama, alias single group. Namun tentu saja, ke-36 peserta itu tidak akan saling bertemu satu sama lain. Atau dengan kata lain, UEFA akan menerapkan sistem round robin, yang mana meski masing-masing dari mereka akan menjalani minimal 8 pertandingan melawan 8 musuh berbeda dengan rincian 4 kandang dan 4 tandang. Jelas sistem semacam itu benar-benar dirasa nggak masuk akal buat seorang Florentino Perez, di mana ia mengklaim sistem semacam itu hanya akan membuat klub mati. Mereka menampilkan format baru Liga Champions yang tidak dimengerti oleh siapapun. Mereka bilang bahwa format baru itu akan dimulai pada 2024. Pada 2024 nanti kami akan mati,
ada klub yang bakal kehilangan ratusan juta euro, ucap Perez dilansir dari Marca. Lebih lanjut, Perez sendiri akhirnya memberi pesan ultimatum dan ia pun akan membicarakan ini dengan pihak UEFA dan FIFA. Dan tentu saja Opa Perez juga membawa lagi program ECL yang sudah ia rancang dan sempat membuat UEFA panik setengah mati. Kami akan mencoba untuk memulai secepat mungkin. Kami akan berbicara dengan UEFA dan FIFA. Saya tidak tahu mengapa mereka harus marah, tegas Presiden Real Madrid itu menambahkan. Ya, pada akhirnya semua yang terjadi biarlah terjadi. Namun bagaimanapun, yang perlu ditekankan di sini adalah kalau pemain bukanlah robot. Mereka juga butuh waktu istirahat. Tapi yang kembali lagi, kalau urusannya sudah soal duit, yang FIFA dan UEFA mana mau tahu. Selama bisa keruk duit sebanyak mungkin, ya udah, gas terus ya kan? Tersetan deh dengan masalah cedera, kesehatan mental pemain atau apapun itu. Pokoknya, lu punya duit, lu punya kuasa.